Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ibu pada siang hari ini? Sehat. Tetap sama Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iswan Bangsawan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 di program rekognisi. Tentunya saya berbeda dengan Bu Evi Lalila karena beliau program reguler. Di program rekognisi ini alhamdulillah 80% diklatnya dipangkas. Jadi saya hanya 20% dari diklat itu saja. Jadi termasuk hari ini saya dan Bu Evi membuat aksi nyata bersama di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi kita pretest dulu. Ya, ada pretest sebentar. Oke. Nah, soal pertama, kebaca nggak soalnya? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman kira-kira Bu Lenda soal itu. Sanksi atau hukuman? Hukuman kita cek ya. Kamu catat di buku catatan tulisan saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Hukumannya kita cek ya, itu adalah sanksi atau konsekuensi. Next, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira Busina? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita cek. Wah benar, luar biasa. Pretest, baru pretest. Lanjut, soal ketiga. Tolong bersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, udah mulai paham ya? Iya, udah mulai paham. Ya, ini sanksi atau konsekuensi. Next, pertanyaan berikutnya. Murid diminta push up 25 kali karena tidak pakai masker di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Kita cek lagi. Hukuman, ya benar hukuman ya. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Paham ini ya, luar biasa ya. Buat tangan lagi ya, kertas malu ya. Belum dicek ya. Ya, jadi itu adalah, nah, jemur di lapangan jam 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Hukuman apa sanksi? Hukuman kita cek lagi. Cuma satu yang salah. Nah ini, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak pakai sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Nah beda ini. Ini beda ini. Ini beda ini. Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita ambil suara terbanyak konsekuensi ya. Kita klik, iya ternyata hukuman. Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa jawab pertanyaan. Apa? Gini ya, nah ya, gini lagi ya. Hukumannya. Kita cek ya. Iya, 2 yang salah tadi ya Bapak Ibu ya. Nih, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Nah, tahu ya di mana perbedaan konsekuensi dan hukumannya. Nah, luar biasa sekali ya. Nih, kehilangan 20 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 20 menit. Konsekuensi ya. Kita cek lagi jawabannya.
Oke, benar lagi ya. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Iya. Apa kira-kira itu Bu Asih? Nah, apa kira-kira? Duduk di bangku pinggir lapangan jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat main di lapangan. Nah, seperti yang barusan terjadi ya. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, wah luar biasa ini ya. Udah jadi guru penggerak semua ya. Gerak ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Hukuman atau sanksi? Ya. Karena dia telat di online 15 menit, jadi dia ditambah 15 menit. Iya, itu bahasanya konsekuensi ya. Kita cek ya. Nah, ya benar lagi. Ya. Nah, kalau ini udah ada ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Disinilah perbedaan sanksi dan hukuman. Kira-kira dari contoh yang kita paparkan tadi menurut Bu Sri Astuti, sanksi itu apa? Sanksi adalah sesuatu yang harus dia dapatkan atau patut dia dapatkan karena melanggar sebuah konsekuensi atau sesuatu yang sudah ditetapkan. Nah, kalau menurut Bu Epi Nurhayati, hukuman itu apa sih? Hukuman itu adalah sesuatu yang harus dilakukan siswa apabila siswa itu bersalah. Contohnya siswa itu disuruh menulis beberapa kalimat sebanyak beberapa kali. Ya, jadi dari sekian argumentasi tadi kita dapat bayangan ini, ya, antara konsekuensi dan hukuman. Oke, kita perintah soal selanjutnya. Nah, kebaca ya. Ada kalimat, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira ini kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kesenangan? Aku senang loh main kejar-kejaran dengan ibu guru. Apa ini? Cinta dan kasih sayang. Nah, kita coba apakah dia benar? Ya, senangan. Next ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kira-kira ini lari kemana? Ibu kejar aku dong karena aku sayang ibu guru. Kebebasan, kesenangan, penguasaan atau cinta dan kasih sayang? Ya, karena ibu sayang aku. Kita lihat, ya cinta dan kasih sayang. Next, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini apa ini? Aku hebat loh, bisa buat ibu guru itu kejar aku. Penguasaan, targetnya. Yang menguasai ibu gurunya berarti kalau menurutnya ya. Ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini apa ini? Kebebasan, kesenangan, cinta kasih sayang dan penguasaan. Bosan ngambar terus di kelas. Kebebasan. Udah mulai dapet ya view-nya ya. Udah mulai dapet. Oke, satu lagi. Ya, habis ya. Nah, jadi dari 4 soal itu alhamdulillah kita 3 soal yang benar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, konsep inti budaya positif itu yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia tadi kan, seperti kesenangan, kebebasan, kasih sayang itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan keras dan segitiga restitusi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira ya, siapa yang hafal 6 dimensi profil Pancasila, ada nggak? Yang pertama, beriman dan Tuhan Yang Esa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya itu ya, lagu profil pelajar Pancasila yang biasa kita gaungkan di kelas. Nah, ini ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Nah, jadi selama ini guru mengontrol murid. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid adalah miskonsepsi ya. Jadi ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa ini berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersama mampu menguatkan karakter. Dan inilah miskonsepsi mengenai teori kontrol yang selama ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan kita terhindar dari 4 miskonsepsi ini tentang teori kontrol. Ya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama, pada teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan satu sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku ini memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Inilah perbedaan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana kita mengubah pemikiran ataupun paradigma ini dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Baik, kita langsung ke disiplin positif. Ya, kira-kira di sini penerapan disiplin positif seperti apa yang pernah diterapkan di kelasnya? Mungkin Bu Hestia, silakan Bu, contoh disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolahnya, di kelasnya. Yang sudah saya terapkan di disiplin positif di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas Pak bersama. Terus sudah membuat keyakinan kelas, terus saya juga membuat keyakinan pada saat saya mengajar, jadi murid-murid itu harus apa, jadi membuat keyakinan mata pelajaran. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Evia, luar biasa sekali. Ya, jadi beliau sudah menerapkan disiplin positif ya di dalam kelasnya, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Semacam reward
ancaman atau hukuman seperti ini. Ya, nilai-nilai kebajikan, ya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ya, profil pelajar Pancasila ini sudah jelas, yaitu primary years program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ada lagi keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meresahkan orang lain, dan merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini contoh nilai kebajikan yang ada pada institusi maupun organisasi. Nah, tadi sudah kita bahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang, kebutuhan dasar manusia yang kita sangat butuhkan tentunya. Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar, ya. Dari 5 kebutuhan dasar ini, kalau menurut Bu Reni ini yang paling penting yang mana, Bu? Menurut Ibu. Nah, dan kenapa? Kasih sayang dan rasa diterima. Apa ya? Itu yang menurut saya penting, karena merasa disayang itu merasa dibutuhkan. Jadi baper saya, Pak. Yang menurut saya itu, Pak. Ya, itu kalau menurut Bu Yanti yang mana, Bu, dari 5 itu, Bu? Kebutuhan dasar manusia yang paling penting menurut Bu Yanti. Tanido, kali saya. Ya. Tanido, kenapa itu? Iya. Semuanya butuh nih. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu kebutuhan dasar yang paling utama menurut Bu Yanti. Itu berbeda dengan Bu Reni. Nah. Saya. Kalau Bu Budi yang mana, Bu? Ya, sama. Bertahan hidup, ya. Karena paling penting bertahan hidup, ya. Jadi ini kebutuhan dasar kita. Yang pertama makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setelah 2 komponen ini dapat, tentunya kita harus ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Lalu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri seorang manusia tersebut. Ya, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi dari luar, ya. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik, ya. Ada motivasi dari luar dan ada motivasi dari dalam. Nah, kira-kira kalau Bu Sri, pengalaman Bu Sri pernah dapat yang mana, Bu, untuk motivasi itu yang masih diingat?
Kayaknya dua-duanya Bang, motivasi ekstrinsik itu juga dibutuhkan, tetapi yang lebih pokok motivasi itu yang berasal dari diri sendiri dulu, baru kita mengandalkan motivasi yang berasal dari luar. Ya, terima kasih ya. Jadi motivasi dari diri sendiri dulu, baru motivasi dari luar ataupun ekstrinsik. Ya. Jadi motivasi itu sangat penting ya bagi untuk perilaku seorang manusia. Nah tadi sudah kita bahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman ini yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah itu hukuman. Contoh tadi melihat anak langsung kita suruh push up. Nah, kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatannya. Misalnya anak itu terlambat, kita kasih misalnya 10 kali push up, itu sudah ada itu. Ya, tapi kalau hukuman, kayak tadi tiba-tiba kita marah sama anak, kesal sama anak, nah, langsung kita kasih berupa tadi ya, seperti lari, push up dan sebagainya. Dan hukuman itu murid tidak tahu apa-apa, ya. Jadi tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi tadi ya dilihat di situ sama sebenarnya murid tetap juga tidak nyaman, cuma dia guru ini selalu memonitor murid. Hukuman ini bersifat satu arah dan juga berupa hukuman fisik atau psikis. Nah perbedaan dengan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, di mana kemiripan hukuman dan konsekuensi ini sama-sama murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi dia bertujuan untuk memperbaiki kesalahan murid tersebut. Ya, 5 posisi kontrol ya: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini kita sudah teori. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Tapi posisi pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong, ibu tidak perlu sekolah, tolong bantu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, dan kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer. Nah, jadi di sini diharapkan kita semua berada di posisi paling tinggi dari posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisinya sebagai apa nih? Nah, saya kecewa sekali loh dengan kamu. Sebagai apa ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah ya, kecewa ya. Jadi pembuat merasa bersalah. Jadi ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ya bisa juga ya tadi ya sama ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu ayolah lakukan dari bapak atau ibu ya. Teman, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Nah, jadi lihat sekali perbedaannya ya antara penghukum, pemberasa bersalah, manajer.
Oke, lanjut ke materi budaya positif lainnya, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Tentunya sudah kita buat di modul ya, modul PMM ya, di latihan mandiri. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi yang banyak buat keyakinan kelasnya sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga atau warga sekolah, warga kelas dilibatkan. Jadi seluruh warga kelas itu dilibatkan dalam penyusunan. Ini langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas ya, membimbing siswa untuk keyakinan kelas, melibatkan seluruh siswa untuk mengungkapkan pendapatnya, guru bersama siswa mensepakati poin keyakinan kelas dan mendokumentasikan kegiatan. Ya, di sini saya sudah membuat itu keyakinan kelas 7B, yaitu yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, membuang sampah pada tempatnya, berpakaian rapi dan sesuai dengan harinya, belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap ramah, sopan dan santun. Ya, ini harapan balik dari siswa yang tentunya sudah saya tuangkan di pelatihan mandiri sesuai dengan alur pada PMM ya, di pelatihan mandiri itu disiplin positif. Ya, adapun pembuatan itu sudah kami dokumentasikan sebagai bentuk pembuatan aksi nyata dan juga sebagai bentuk untuk diseminasi budaya positif di kelas. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang budaya positif? Pembuatan keyakinan kelas. Oke, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan kelas dasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini menanyakan keyakinan. Jadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dengan menggunakan percakapan coaching tentunya sudah saya implementasikan pada pelatihan mandiri ya. Di situ alhamdulillah sudah sertifikat juga dengan penerapan segitiga restitusi menggunakan percakapan coaching. Jadi di sini kita tidak boleh memberikan jawaban ya. Kita tidak boleh mengarahkan siswa apalagi sampai memberikan solusi. Itu adalah konsep dari percakapan coaching. Diharapkan kalau siswa memperoleh jawabannya sendiri, dia akan bertanggung jawab terhadap jawabannya. Berbeda dengan paradigma kita selama ini. Selama ini kita selalu memberi jawaban, selalu memberi solusi, selalu mengarahkan. Nah, setelah mengenal pendidikan guru penggerak, apa yang kita lakukan itu adalah salah. Selayaknya kita tidak mengarahkan, apalagi sambil memberikan solusi. Apa yang terjadi kalau seperti yang kita lakukan selama ini? Ya, anak itu terbiasa dengan arahan, selalu arahan. Kalau nggak diarahin,
dia pasti tidak mau ikut apa kata aturan seperti itu. Karena dia merasa yang buat aturan itu bukan saya, yang bersolusi itu bukan saya. Tapi kalau anak sendiri yang buat solusi, anak sendiri yang memikirkan masalah tersebut, insya Allah mudah-mudahan itulah yang diharapkan oleh pendidikan guru penggerak ini. Ya, di sini menstabilkan identitas, ya, salah satunya itu saya menyampaikan berbuat salah itu adalah wajar, adalah manusiawi. Terus lagi, Bapak tidak mau mencari-cari kelemahan atau kesalahan, tapi Bapak ingin mencari solusi dalam permasalahan menurunnya minat belajar matematika. Validasi tindakan yang salah, tentunya kamu punya alasan mengapa minat belajar matematika menurun. Bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Itu salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Nah, lalu saya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi seperti apa dalam pembelajaran matematika. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan. Ya, ada pun dokumentasi aksi nyata, yaitu saya pun mendokumentasikan pembuatan keyakinan kelas. Saya pun juga menuangkan alur-alur dan pembuatan keyakinan kelas, umpan baliknya juga, dan juga saya telah menerapkan dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Baik, saya rasa itu saja, ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti Yuliani, guru SMP Negeri 1 Liwa, memegang mata pelajaran PKN. Saya akan mencoba memberikan sebuah refleksi yang telah disampaikan oleh Bapak Iswan Bangsawan. Menurut saya, sistem penyampaian tentang materi tadi itu cukup serius namun tetap santai sehingga kita rileks mengikutinya dan tidak merasa terbebani dari awal sampai akhir. Kemudian pertanyaan yang diberikan itu juga bisa kita langsung jawab, walaupun mungkin ada 1-2 dari pertanyaan itu dengan jawaban yang salah, namun secara garis besar konsentrasi yang terbentuk semakin mapan, semakin bagus, dan pemahamannya pun semakin mantap. Kemudian kadangkala kita merasa menjadi guru itu sering marah, tidak kita sadari, dan akan terus marah ketika kita melihat siswa kita yang membandel, tidak mengikuti apa yang kita harapkan. Kemudian kita tidak jarang juga berlaku bak teman ketika siswa kita mengajak dalam sebuah kegiatan atau bahkan dalam proses belajar mengajar. Dan kita pernah menghukum siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan dan besok diulanginya lagi sehingga kita merasa sangat bersalah ketika itu akan terus-menerus kita temui. Apa yang kurang dari diri kita, apa yang salah dengan kebiasaan yang kita terapkan. Namun percayalah, suatu ketika kita akan menjadi seorang manajemen handal seperti yang diharapkan. Terima kasih para guru penggerak maupun calon guru penggerak yang telah melibatkan kami, walaupun mungkin kami sudah cukup usia, namun tidak menghalangi keterbatasan kita untuk terus-menerus belajar. Karena pada hakikatnya belajar itu tidak terbatas oleh usia. Semoga ini akan membuat kita ingin terus menggali ilmu dan pengalaman yang luas. Karena pada hakikatnya perkembangan ilmu membutuhkan pemahaman yang mendalam. Dan semoga apa yang telah kita ikuti tadi akan sangat bermanfaat, terkhusus untuk calon guru penggerak maupun guru penggerak, kemudian secara umum untuk kita yang mengikutinya, dan untuk sekolah tercinta kita SMP Negeri 1 Liwa. Demikian tadi refleksi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Winarni, saya guru bahasa Inggris. Setelah mengikuti pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Iswan Bangsawan kemarin, saya semakin menyadari bahwa posisi sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi adalah hal terbaik dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Karena dengan melakukan hal ini, maka akan terbangun kesadaran intrinsik pada diri peserta didik sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik tanpa adanya paksaan dan ancaman dari luar dirinya. Pada intinya, budaya positif akan tercipta atau berjalan dengan baik di sekolah apabila dilakukan oleh peserta didik dengan dorongan dari dalam dirinya dan contoh yang real dari Bapak Ibu gurunya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Neni Novitasari sebagai guru IPS terpadu SMP Negeri 1 Liwa. Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Iswan Bangsawan kemarin, saya menjadi memahami bahwa posisi kontrol saya sebagai seorang guru selama ini belum tepat. Ternyata, posisi kontrol terbaik saya adalah sebagai manajer dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Oktarita. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Liwa. Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh Bapak Iswan Bangsawan kemarin tentang budaya positif, saya sangat meyakini bahwa budaya positif itu tidak bisa diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif itu diperlukan tuntunan dari seorang guru. Seorang guru itu diharapkan memberikan contoh yang baik sehingga peserta didik memiliki kesadarannya sendiri untuk melakukan apa yang dicontohkan oleh guru tersebut. Dan kita sebagai guru diharapkan mampu untuk menuntun murid agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dalam tujuan pendidikan. Dan untuk menciptakan budaya positif diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif dari semua stakeholder di sekolah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang
ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan
ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.